Ini stangnya dibelok-belokin tuh kaku. Mungkin ada gua komplain dikit soal speedometer. Jadi speedometer yang di versi standar itu kelihatannya kecil banget. Cuma ketika gue cobain dengan sepatu gue yang pinggir agak lebar begini, jadi kaki tuh malah kayak nakuk ke dalam gitu. Kali ini gue ada di Sentul dan di sebelah gue ada Yamaha Aerox Alpha. Ini yang varian standar dan kita bakal nyobain motor ini dari yang standarnya ini, terus ada yang Cyber City, ada juga yang turbo. Jadi gimana keseruan nyoba si Aerox langsung di Sentul sirkuit? Tonton terus videonya sampai habis. Nah, kalau dari segi spesifikasi, fitur, desain udah kita bahas ya waktu launching kemarin. Cuma emang di sekarang ini fokus buat gimana nyobain versi terbaru dari Aerox ini, generasi terbarunya. Dan ada beberapa hal yang gue sadarin waktu gue pertama kali nyoba. Jadi gue nyoba dari yang standar dulu, terus pindah ke Cyber City, pindah ke turbo. Nah, itu tuh tiga-tiganya beda. Kalau yang standar kan ya jelas, dia masih full standar, masih pakai kunci biasa. Terus sok belakangnya yang paling penting itu masih yang belum tabung. Nah, Cyber City itu udah tabung gitu. Nah, kalau yang turbo ya jelas udah ada YE CVT-nya. Pertama kali gue naik dari yang standar itu, yang gue rasa beda ketika duduk di Aerox Alpha ini tuh, bagian tengah, tepatnya tangki yang bagian sini nih, itu kerasanya lebih lebar. Jadi ngerasanya tuh apa ya, motor jadi lebih gede gitu. Dan walaupun gede, enaknya tuh diapit sama dua betis tuh lebih gampang karena dia sisi tengahnya itu lebih lebar. Dan selain lebar juga gue ngerasanya lebih tinggi sih daripada Aerox yang sebelumnya. Terus kalau dari segi pijakan, nah pijakannya itu emang kelihatannya panjang ya. Dia dari depan sini sampai ke belakang, naik sini bisa. Jadi kita kalau mau gaya duduk yang lebih sporty, itu kakinya bisa naik ke atas sini. Cuma ketika gue cobain dengan sepatu gue yang pinggir agak lebar begini, jadi kaki tuh malah kayak nakuk ke dalam gitu, kayak apa bayi yang di Rugrats, tau nggak lo yang jalannya begitu. Jadi kakinya agak sedikit ke dalam, tapi emang secara feel lebih sporty karena emang posisi kaki tuh nekuk kayak kita bener-bener bawa motor sport gitu. Nah, setelah motornya jalan, masih pakai yang standar nih ya, gue cerita yang standar dulu. Yang gue kaget itu adalah stangnya ngerasanya tuh cukup kaku gitu. Gue cukup kaget karena ini stangnya dibelok-belokin tuh kaku. Tapi ternyata ketika dipakai di sirkuit yang butuh performa tinggi, butuh cornering segala macam, late braking gitu-gitu, stang yang agak kaku ini ternyata enak gitu. Enak gimana? Jadi motor tuh stabil banget waktu gue ajak nikung-nikung. Nggak takut kayak apa ya, kurang traksi gitu-gitu. Feel-nya mantep banget. Dan kekuatan di roda depan juga terasa lebih oke lagi. Itu sebenarnya berkat rangka mungkin ya. Jadi Aerox terbaru ini rangkanya itu mendapatkan ubahan. Jadi di bagian tengah sini yang tepat di bawah tangki itu rangkanya, besinya itu dipertebal gitu. Gue lupa berapa mili, yang jelas dipertebal dan ngasih efek ketika lu bawa motornya ya. Sebenarnya feel agak berat, agak kaku gitu. Tapi kalau di sirkuit sih enak-enak aja. Gue belum tahu kalau coba di jalanan dengan yang gaya kayak gitu gimana. Tapi ntar kita coba di review selanjutnya lah. Nah, kalau soal YE CVT-nya, si turbonya sebenarnya sih mirip-mirip ya kayak di NMAX Turbo. Cuma karena mungkin Aerox itu dikenal lebih ringan gitu daripada NMAX, gue ngerasanya sih si performanya itu lebih enak. Dan apalagi yang standar ini tuh lebih ringan karena dia belum ada smart key, belum ada ABS, segala macam itu belum ada. Jadi emang secara bobot si standar ini lebih ringan daripada yang Cyber City ataupun yang turbo. Jadi buat nikung-nikung, buat akselerasi tuh masih enak banget. Nah, pindah ke yang Cyber City, itu pakai shock belakang yang udah ada subtanknya. Dan itu emang feel-nya jauh banget. Tahu sendiri kayak sirkuit Sentul kecil gini kan, agak bumpy ya aspalnya. Jadi ketika gua pakai Cyber City itu langsung berasa banget bagian belakang itu nggak mantul-mantul gitu. Apalagi kalau kita lewat yang apa namanya tikungan
yang agak cepet gitu, itu lebih pede lagi pakai yang Cyber City. Nah, kalau di yang turbo, sebenarnya kayak NMAX turbo ya. Jadi YECVT ini emang ngebantu banget. Gua waktu pakai Cyber City ngejar yang turbo itu emang agak ngap rasanya. Tapi begitu gue pakai turbo, gue ngerasanya bahkan sirkuitnya itu bener-bener pas buat sebuah motor Matic 155cc. Padahal kan sirkuit kayak gini kan sebenarnya lebih pasnya buat motor sport yang 150 gitu-gitu, motor bebek 150 kayak Making gitu ya, yang akselerasinya kenceng-kenceng. Tapi di motor Matic 155cc pakai Aerox Alpha Turbo itu sirkuitnya jadi pas gitu. Gua mau ngebejek kayak gimana pun dia masih cukup gitu buat ngelebar segala macem, itu masih cukup. Jadi cornering speednya itu lebih tinggi lagi di yang Aerox Alpha Turbo. Ya kalau ngomongin soal Y-Shift segala macem ya udah pernah gue jelasin di NMAX Turbo lah ya. Itu emang mirip-mirip sebenarnya dari secara penggunaan segala macem, ngasih tambahan tenaganya juga sama gitu. Tapi karena Aerox ini lebih ringan daripada NMAX Turbo, jadinya rasanya tuh enak aja gitu di sirkuit. Bener-bener gue bisa maksimalin racing line yang ada di sirkuit Sentul kecil ini. Kayak gitu sih. Sisanya sih ya mirip-mirip lah ya. Mungkin ada gue komplain dikit soal speedometer. Jadi speedometer yang di versi standar itu kelihatannya kecil banget, yang bikin kayak jadi dia ada housingnya gitu dia, yang ada logo Yamaha-nya. Jadi itu kayak nyisa banyak gitu. Sementara speedometernya tuh di atasnya doang. Sisanya sih masih oke. Handling oke, pengereman juga nggak no komplain lah. Tadi juga nyobain yang turbo itu udah disc brake, ini juga ada disc brake sih belakangnya, semuanya ada disc brake. Rem belakangnya juga ngerasanya juga enak, bisa banget diandelin buat menjaga kecepatan di tikungan gitu ya, biar kalau lagi kekencengan itu biasanya gue pakai rem belakang buat ngatur kecepatannya lagi. Kalau pakai rem depan takutnya kurang stabil, jadi secara halus gue tarik rem belakang itu masih enak banget. Emang udah disc brake jadi ya lebih cepet lah ya buat deselerasi juga. Oke, gitu aja sih soal si Yamaha Aerox Alpha Turbo ini yang standar. Dan sejauh ini sih masih positif gitu ya, nyobain motor ini di Sentul Sirkuit. Tadi sempat berapa lap, satu motor tuh satu varian tuh 3 lap, bener-bener fun to ride banget. Tapi gue nggak tahu kalau nanti dipakai di kota, jadi tunggu review selanjutnya aja. Nah itu dia akhir video test ride ya si Yamaha Aerox Alpha ini. Dari yang Alpha biasa standar, yang Cyber City nyobain juga, yang turbo juga nyobain juga. Semuanya sih masih positif, dan menariknya di 2025 ini harganya belum naik nih si Aerox ini. Jadi ya gue lupa harganya berapa, bisa dilihat di bawah aja ya infografisnya. Nah, gimana menurut lo? Tertarik nggak buat beli si Aerox Alpha ini? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzo Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye!